Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah rahmat karunia ya, sehingga kita dapat mengikuti peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah. Semoga dengan selalu melaksanakan sholat, kita meningkatkan iman kita sehingga akhlak kita pun sahabat dan kita pun semakin semangat untuk belajar. Kalau serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita gambaran kehidupan yang sangat baik sehingga kita semoga dengan kita melaksanakan segala sunnahnya kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ibu Elvi Optima selaku Kepala Sekolah SMK Al-Raji, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Al-Raji beserta pembalik kita Ustadz Muhammad Fadri. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk tingkat iman kita sehingga kita terus berusaha mensyiarkan hari-hari besar Islam di lingkungan. Selanjutnya kita akan masuk ke cara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada ananda kita, yaitu Dea, agar dipersilakan untuk membaca Al-Qurannya. Ya, silakan di unmute itu. Kayaknya nggak bisa nih. Dia kayaknya harus putih belakangnya. Kayaknya geser kemari. Ya jangan kayak kayak hantu jadinya. Ya. Ya, silakan. Iya, mejanya makanya geser kemari. Di unmute dulu, Dea. Iya, Pak. Oke, baik, silakan. Tafadhol kepada Dea untuk membaca suci Al-Quran. Sampai hadis, Pak. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara qarrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin
وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سميعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فهم صافات ويطبق ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في غتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوها زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Dea yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan kita mendengarkan ayat suci Al-Quran tersebut, kita mendapatkan barokahnya Allah, sehingga kita menjadi tenang untuk mengikuti acara kita kali ini. Selanjutnya, kata sambutan oleh
Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Elvi, kami persilahkan. Di unmute dulu, Bu. Di unmute. Matikan aja. Sudah dengar? Sudah. Dengar, Bu. Terima kasih Pak Biding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita mengadakan acara Isra Mi'raj. Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kita sebenarnya bertatap muka, tapi melalui sarana ya, melalui laptop yang nggak langsung kita bertatap muka. Tapi alhamdulillah kita masih diberi waktu dan kesempatan sehingga kita dapat merayakan, memperingati acara Isra Mi'raj ini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dengan memperingatan ini dapat menjadi sesuatu yang bisa kita amalkan. Karena sepanjang yang kita ketahui, acara Isra Mi'raj ini adalah untuk mengingatkan kembali kepada kita betapa besarnya keagungan Allah, di mana di sini mengisahkan tentang perjalanan Nabi kita, Nabi yang kita jadikan panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam satu malam beliau melakukan dua perjalanan. Tentu ini sesuatu yang membuat kita harus mengaguminya. Jadi anak-anak, dengan kita memperingati ini tentu bisa menambah wawasan anak-anak sekalian, dan untuk kami yang guru ini mungkin kembali mengingatkan ya kebesaran Allah. Walaupun kita melaksanakannya dalam keadaan COVID, bukan ini yang kita mau, tapi inilah yang dikasih sama Allah ya. Jadi sejak setahun yang lalu, mulai dari Februari tahun lalu, kita semua kegiatan kita dibatasi berhubung karena adanya sesuatu yang memang tidak kita duga ya, COVID. Jadi adanya, ternyata ini hanya kuman kecil tapi bisa berdampak besar ya. Semua aktivitas kita terhalang, namun demikian kita tetap harus semangat. Insya Allah apa yang kita harapkan mudah-mudahan bisa membawa kebaikan untuk anak-anak didik sekalian, kemudian untuk kita yang guru-guru. Tak banyak yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan semangat Isra Mi'raj ini bisa tetap kita jalankan. Nanti Ustadz pun akan memaparkan apa-apa yang bisa kita petik hikmah dari pelajaran dari memperingati Isra Mi'raj ini. Jadi tolong nanti anak-anak simak, petik hikmah dan pelajaran yang bisa kita dapatkan. Insya Allah apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, kita cita-citakan, mudah-mudahan bisa dikabulkan oleh Allah. Jadi mungkin untuk untuk mempersingkat waktu, cuman ini guru-guru insya Allah hadir ya. Jadi kedepannya mungkin kalau misalnya masih suasana COVID gini, ya mungkin untuk memperingati acara-acara mungkin lebih baik kita tetap adakan, karena sebelumnya memang tidak kita adakan ya, seperti kemarin hari guru atau hari apa. Jadi udah kita mulai ini yang pertama kali acaranya Isra Mi'raj, mungkin kedepannya OSIS-nya Ibu pesankan lebih aktif lagi. Ternyata COVID itu bukan sesuatu hal yang harus kita jadikan alasan untuk kita tidak berbuat. Justru itulah kita harus mencari gimana caranya kita itu bisa berbuat, bisa melakukan aktivitas seperti biasa, walaupun dengan menggunakan media atau sarana IT ya. Jadi mau tak mau itu memang kenyataan hidup yang harus kita jalani. Mudah-mudahan walaupun dengan cara
ngecum seperti ini, insya Allah apa yang kita harapkan, apa hikmah yang mau kita petik, yang nanti disampaikan oleh Ustadz tercapai. Saya rasa untuk mempersingkat waktu, saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Elvi yang telah memberikan pesan kepada kita, terkhususnya anak-anak didik atau OSIS, ya, agar terus semangat, agar ya tanpa berkeluh kesah, tanpa ada halangan yang berarti di pandemi ini, untuk terus melakukan aktivitas belajar, melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi teman-teman siswa lainnya. Baik, sebelum kita masuk ke acara inti, yaitu ceramah nanti yang disampaikan oleh Ustadz Kadri, kami mintakan kepada kita semua untuk menghidupkan videonya. Kita akan foto, ya, screenshot. Karena tadi udah saya screenshot, belum banyak yang menghidupkan videonya. Fitra, Intan, Tri Anjani, Dipa, Pak Amdan, Nova, kemudian Paris, silakan dihidupkan. Kita akan foto bersama. Pasang senyumnya dalam hitungan ketiga. Di slide pertama ini, 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. Paris, Rapid, Danita, Ibu Asia, belum menghidupkan. Oke. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Terima kasih kepada kita semua. Kemudian yang selanjutnya, tata aturannya, ya, karena host ini terbatas untuk meng-mute semua yang tidak di-mute. Jadi kalaupun mau dihidupkan speakernya silahkan, tetapi mulut kita yang dikunci karena kita akan mendengarkan Ustadz kita ceramah. Baik, kepada Ustadz Muhammad Kadri, waktu dan tempat kami persilakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang saya hormati Bunda Elvi Optima sebagai Kepala Sekolah SMK Ar-Razi Sinar Harapan, kemudian para Dewan Guru, kemudian tentu anak didik kami, para siswa dan siswi SMK Ar-Razi Sinar Harapan. Pertama-tama tentu kita tidak bosan-bosannya mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang terbesar, yaitu iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita walaupun dalam bentuk hal yang berbeda dari biasanya dalam rangka memperingati hari besar Islam, diantaranya adalah peringatan Isra Mi'raj, dengan secara langsung, tatap muka secara langsung, tapi ini melalui media, kita melalui Zoom,
Tentu ini juga sarana bagi kita dalam mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh bagi kita, uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita yang telah memperbaiki akhlak manusia dari akhlak jahiliyah kepada akhlakul karimah. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ustadz diberikan waktu mungkin tidak sampai 1 jam karena waktu zuhur sekitar 12:35. Jadi mungkin sekitar setengah jam lewat sedikit Ustadz menyampaikan. Jadi tema yang Ustadz baca adalah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan tema dengan sholat iman meningkat dan akhlak bermartabat. Jadi ada beberapa poin yang harus disampaikan dalam tema itu. Ya. Yang tentu pertama adalah tentang sejarah Isra Mi'raj. Ustaz yakin bahwa sebagai seorang muslimah, kita yang dididik dari kecil dengan kadar keimanan dan keislaman, tentu kita tahu apa itu Isra dan Mi'raj. Tapi setidaknya Ustaz hanya mengulang kembali tentang Isra dan Mi'raj. Allah dalam surah Al-Isra atau surah Bani Israel pada lafaz ayat pertama menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Yang artinya maha suci Allah. Memang tidak ada lafaz Allah pada lafaz subhana. Tetapi di lafaz allazi asra itu bermakna Allah. Jadi maha suci yang telah memperjalankan, yang telah menjalankan bi'abdihi terhadap hambanya lailan pada satu malam. Jadi lailan itu sebenarnya kalau ulama tafsir menjelaskan bukan satu malam, tetapi sepertiga malam atau seperdua malam atau sebagian malam. Karena lafaz lailan dalam ayat itu adalah isim nakirah. Dalam ilmu nahwu itu isim nakirah. Menunjukkan bahwa itu bukan penuh. Kecuali Allah menyatakan subhanallazi asra bi'abdihil laila. Al-lail itu baru dia satu malam. Kalau lailan bisa sebahagian malam, bisa sepertiga malam. Perjalanan yang begitu singkat. Yang Allah tunjukkan kebesarannya kepada makhluk, pada manusia. Bahwa hal yang tidak mungkin menurut manusia bisa terjadi. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kita sebagai muslim juga tahu apa di mana Masjidil Haram dan kita tahu di mana Masjidil Aqsa. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa jaraknya kalau dilakukan dengan perjalanan mengendarai unta di zaman Rasul itu memakan waktu sekitar 40 hari. Kalau di zaman sekarang dengan bus itu sekitar 4 hari 4 malam. Kalau dengan pesawat itu sekitar 4 jam. Sekitar 4 jam perjalanan. Tetapi Rasulullah melakukan sepertiga malam. Itu bukan hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tetapi Rasul Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian ayat menyatakan allazi barakna, yang Allah berkahi. Allah berkahi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa yang ada di sekitarnya. Dinuriyahu untuk menunjukkan min ayatina dari ayat-ayat kami, kata Allah, tanda-tanda kebesaran kami, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dia maha
mendengar lagi maha melihat. Jadi ayat inilah yang menjadi sumber bahasan para ulama tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah menggunakan lafaz subhana, maha suci. Ini menunjukkan ta'zim, keagungan Allah, kebesaran Allah. Yang tidak mungkin dilakukan, mungkin menurut manusia, ternyata bisa bagi Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, semuanya pasti bisa. Kemudian pernyataan lafaz bi'abdihi, dengan hambanya, menjadi suatu perdebatan oleh para ulama juga tentang perjalanan Isra Mi'raj Rasul. Apakah perjalanan Isra Mi'raj Rasul itu hanya ruhnya saja ataukah dan jasadnya? Maka lafaz abdun bi'abdihi itu menunjukkan ruh dan jasad. Perjalanan yang dilalui Rasulullah itu melalui proses tubuhnya dan ruhnya, tidak hanya ruh. Dan bukan juga dalam mimpi. Ini adalah perjalanan yang nyata yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tentu semuanya itu mempunyai latar belakang. Kenapa Allah memperjalankan Rasulullah Muhammad SAW? Latar belakangnya ada 3 faktor. Yang pertama, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun 11 kenabian. Pada tahun 11 kenabian, ada 3 peristiwa yang terjadi bagi diri Nabi Muhammad. Peristiwa yang pertama adalah wafatnya istri yang tercinta, yaitu Khadijah Al-Kubra. Istri yang berkorban seluruh harta, jiwa dan raganya untuk Islam. Dan bahkan di akhir hayatnya, menjelang kematian atau wafatnya Khadijah, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya suamiku, kalau memang bisa tulangku menjadi jembatan bagi umat Islam, aku akan korbankan. Begitu luar biasa perjuangan Khadijah. Maka ketika wafat Khadijah, terasa kesedihan bagi Rasulullah. Rasulullah seorang manusia. Ketika wafat orang yang dicintai, tidak ada kita yang tak bersedih. Maka menangis itu dibolehkan oleh Rasulullah. Kalau kita meninggal orang tua kita, saudara kita, anak kita, tapi yang tak dibolehkan oleh Rasulullah kita meratap. Sedih itu adalah manusiawi. Tapi kalau meratap dengan mengatakan sesuatu yang tidak menerima atas ketetapan Allah, itu yang tak boleh. Kemudian peristiwa yang kedua, paman Rasulullah juga wafat pada tahun yang sama. Pada tahun 11 kenabian Nabi Muhammad. Paman beliau yang bernama Abu Thalib adalah yang begitu besar perjuangannya terhadap Rasulullah. Memang ulama mengatakan perjuangan pembelaan Abu Thalib itu sebenarnya bukan kepada Islam, tetapi kepada diri Nabi Muhammad sebagai keponakan. Karena merasa tanggung jawab, Nabi Muhammad itu adalah anak abangnya. Setelah kakeknya merawat, ayahnya merawat, kemudian dia sebagai paman menggantikan kakek atau ayahnya. Atau ayah Nabi Muhammad untuk merawat Nabi Muhammad SAW. Jadi pembelaan Abu Thalib terhadap Nabi Muhammad itu dari sisi Muhammad, bukan Nabi dan Rasulnya. Tetapi sisi Nabi dan Rasul pada diri Nabi Muhammad itu tidak bisa kita pisahkan. Ketika dikatakan Rasulullah SAW itu adalah Muhammad, ketika dikatakan Muhammad itu adalah Rasulullah SAW. Jadi secara tidak langsung pada dasarnya atau sebenarnya Abu Thalib itu juga pengorbanannya terhadap Islam itu luar biasa. Itu dipanggil oleh Allah. Di mana menjelang akhir hayatnya Abu Thalib itu tidak sempat untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Yang mana harapan Rasulullah agar Abu Thalib itu bisa dibelanya yaumil akhir dengan syafaat atas izin Allah kalau mengucap 2 kalimat syahadat. Maka Allah mengingatkan kepada Rasulullah termasuk juga dalam Al-Qur'an, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, walakin Allah,
dan akan tetapi Allah yahdi may yasha. Allah yang memberikan petunjuk bagi siapa yang Dia kehendaki. Itu peristiwa yang kedua. Kemudian peristiwa yang ketiga, Rasulullah hijrah ke Taif. Taif itu suatu tempat yang sangat subur di daerah Mekah, di luar kota Mekah. Rasul hijrah ke Taif dengan harapan berdakwah Islam itu diterima oleh penduduk Taif. Tetapi apa? Lemparan batu, cacian, hinaan, makian dilemparkan kepada Rasulullah. Harapan itu kosong. Sehingga datang Jibril kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, apa perlu kubalikkan bumi Taif itu?" Kata Jibril. Kata Nabi Muhammad, "Wahai Jibril, engkau makhluk, engkau tidak mempunyai kekuatan." Maka Nabi Muhammad bermohon kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah penduduk Taif ya Allah. Ihdi qaumi, tunjukilah kaumku ini ya Allah. Fa innahum la ya'lamun." Maka sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak mengetahui. Dan sampai sekarang Taif itu menjadi daerah yang subur. 3 peristiwa inilah yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Dalam surah Al-Insyirah, mungkin anak-anak sekalian hafal, ada lafaz ayat ke-5 dan yang ke-6. Dengan lafaz yang mirip. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Diulang oleh Allah 2 kali. Kesulitan atau peristiwa kesedihan yang dihadapi oleh Rasulullah diberikan oleh Allah jalan yang terbaik dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Tapi ketika proses Isra dan Mi'raj terjadi, Rasulullah menceritakan kepada orang-orang yang ada di Mekah. Abu Jahal memperolok-olok. Tidak akan mungkin. Hal yang seperti itu mustahil terjadi. Maka penduduk Mekah, orang-orang Quraisy ingin bukti kebenaran tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka mereka bertanya tentang kafilah Quraisy yang berangkat ke Palestina. Kapan mereka sampai dan berapa jumlah orang-orangnya dan berapa jumlah ontanya. Rasulullah bisa menjawab dengan mengatakan mereka berjumlah sangat banyak, unta yang sangat banyak, dan esok pagi matahari terbit agak naik sedikit mereka akan tiba dengan kendaraan unta putih paling depan. Maka mereka menunggu. Ternyata benar yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu kebenaran yang Allah berikan kepada Rasulullah atas pertanyaan penyangkalan orang-orang kafir Quraisy terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj. Baiklah, peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah berkahi di daerah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu nyata. Sama dengan doa Nabi Ibrahim di dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, "Ya Tuhanku, jadikanlah ini negeri yang aman dan limpahkan rezeki kepada penduduknya." Maka kita lihat Saudi Arabia negara terkaya juga di dunia. Palestina mana yang diberkahi? Palestina adalah daerah yang sangat subur dan menjadi rebutan bagi Israel sampai saat sekarang. Maka itu memang tempat yang diberkahi oleh Allah. Dan Palestina itu adalah tempat para nabi dan rasul. Sejak Nabi Musa alaihissalam, nabinya Bani Israel, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, lahir di Baitul Lahmi, dekat dengan Masjidil Aqsa, itu di Palestina. Banyak keturunan Nabi dan Rasul lahir di daerah Palestina. Itu Allah berkahi. Itu termasuk berkah yang Allah berikan kepada Masjidil Aqsa. Itu perjalanan Isra. Kemudian Mi'rajnya Rasul itu dijelaskan dalam surah An-Najm pada lafaz ayat 13 dan 14. Mana perjalanan Mi'raj Rasul itu proses yang dilalui Rasul itu melalui langit, lapisan langit.
Dan Allah mengatakan lapisan langit dalam Al-Quran itu ada 7 lapisan. Setiap lapisan ternyata Rasulullah berjumpa dengan para nabi. Menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Apakah Nabi sudah wafat atau belum? Karena 7 langit Nabi berjumpa dengan 8 orang nabi. 7 langit. Lapisan langit pertama Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Lapisan langit kedua Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Lapisan langit ketiga Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi yang paling tampan. Tanpa didin ya, tanpa diding ya. Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Nah, langit kelima Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Lapisan langit ketujuh Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. 8 orang Nabi berjumpa dengan Rasulullah. Itulah dalam sholat adalah pas Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itulah pas doa Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaan kita, apakah Nabi itu wafat? Jawabannya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maka makna kematian itu adalah di dunia. Bagi mereka, proses kita kehidupan ini tidak berakhir di dunia. Maka ada namanya proses barzah. Kita sebelum di alam dunia, kita ini di alam rahim. Sebelum di alam rahim, kita berada di alam ruh. Setelah alam dunia, kita itu di alam barzah. Proses manusia tidak ada yang mati. Maka Allah katakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu katakan bahwa orang yang wafat terbunuh di jalan Allah, mereka itu adalah mati. Mereka itu hidup, tapi kamu tidak menyadari. Karena kalau kematian ini adalah akhir daripada kehidupan manusia, maka orang akan berbuat jahat. Itu yang terjadi di zaman sekarang karena mereka tak percaya dengan proses kehidupan berikutnya. Orang suka korupsi, membunuh, berbuat brutal macam-macam karena mereka tidak yakin akan ada kehidupan berikutnya. Kehidupan berikutnya itulah yang Allah bukakan kepada Nabi Muhammad dengan proses bisa saja bentuk ruh, perjumpaan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Tapi bukan itu yang menjadi pembahasan kita. Ada pelajaran yang dapat kita ambil dengan pertemuan Nabi Muhammad dengan para nabi-nabi Allah. Terlebih kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi sudah sampai di lapisan langit ketujuh, Jibril melepas Rasulullah. Aku cuma bisa sampai di sini. Sampai berikutnya Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Dijelaskan oleh Allah dalam surah An-Najm. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Nabi Muhammad berada di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha Rasulullah bertemu dengan Allah. Menjadi pembahasan juga oleh para ulama, pertemuannya itu apakah secara langsung atau tidak. Karena kita ketahui dalam Al-Quran ketika Nabi Musa bermohon kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihat wajahmu ya Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, engkau lihat bukit Tur itu. Kalau tidak bergeser bukit Tur itu ketika melihat cahayaku saja, maka engkau akan bisa melihat. Ternyata hancur bukit Tur. Tapi ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena pada diri Nabi Muhammad itu ada nurnya Allah. Terlepas dari itu, karena tidak ada kemampuan makhluk untuk saat sekarang ini. Kecuali mungkin Nabi Muhammad. Tapi pembahasan tentang pertemuan Nabi Muhammad oleh Allah dan Allah itu adalah pertemuan yang terjadi di Sidratul Muntaha. Kemudian di situ ada pesan moral kepada kita sebagai umat Islam.
Bahwa ketika Allah panggil Nabi itu berarti ada perintah yang akan dilaksanakan. Jadi sekaligus jalan-jalan dapat oleh-oleh tapi berupa perintah. Apa perintahnya? Itu sholat. Sholat yang pertama kali Allah perintahkan dalam riwayat hadis dikatakan 50 kali dalam satu hari. Bisa kita bayangkan kalau kita sholat 50 kali dalam satu hari, berarti dalam waktu setengah jam, tidak sampai setengah jam, kita sudah sholat. Maka Nabi Muhammad turun di lapisan langit ke-6, jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang engkau bawa ya Muhammad? Apa pesan yang diberikan oleh Allah kepadamu ya Muhammad? Tentang sholat. Berapa kali Allah memerintahkan? 50 kali. Minta dispensasi kepada Allah. Jangankan engkau dan umatmu. Umatku aja yang kuat-kuat itu tidak mampu melaksanakan. Dalam waktu setengah jam sholat. Jadi kapan kita mau makan ini? Habis sholat makan, habis sholat minum, habis sholat belajar, kan gitu. Dur sholat. Maka Rasul berjumpa lagi kepada Allah. Dan Allah kurangi sampai 9 kali pertemuan. Itulah akhirnya menjadi suatu ketetapan sholat itu 5 waktu dalam satu hari. Sebenarnya waktu yang begitu singkat. Allah hanya mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan sholat. 5 waktu dalam satu hari, 1 waktu. Kalau kita bahas, kita kaji, kita laksanakan, berapa lama kita sholat dalam 1 waktu? Saya yakin pasti ada yang 1 menit. 1 menit ada. Kalau yang lama kali, itu ayah kita nyari. Kalau 10 menit itu udah hebat kali, berarti ngapal surat An-Naba dia. Hafal surat An-Nazi'at dia. Baca surat An-Naba, An-Nazi'at untuk sholat. Itu bisa sampai 10 menit. Tapi kalau inna a'toina wal asri, yakin Ustaz, 3 menit selesai itu sholat. Jadi 1 waktu kita 3 menit itu paling cepat. Paling lama 10 menit. Itu udah sama zikir dan doa kepada Allah. Berarti kalau kita kalikan 5, kita baru 50 menit dalam waktu 1 hari melaksanakan sholat. 50 menit. Berarti tidak sampai 1 jam. Waktu yang Allah berikan dalam 1 hari itu 24 jam. 1 jam saja Allah hanya mewajibkan kepada kita sholat. Jadi apalagi alasan bagi kita minta kemudahan kepada Allah. Nggak mampu kita sholat berdiri, Allah kasih izin dengan sholat duduk. Nggak mampu dengan berbaring. Tak mampu kita dengan berbaring dalam bentuk yang sempurna, dengan isyarat diizinkan oleh Allah. Luar biasa Allah berikan kemudahan. Itu pesan yang Allah titipkan kepada Nabi Muhammad untuk menghubungkan antara Allah dan hamba-hamba. Maka ketika sholatlah kita beribadah, berkomunikasi kepada Allah. Karena dalam sholat itu banyak doa. Apalagi kalau bacaan surahnya, bacaan doa yang kita baca. Itu permohonan kita. Komunikasi kita langsung kepada Allah itu adalah di waktu sholat. Maka kita harus tahu, kita sholat itu harus tahu bacaan sholat. Jadi dengan tema kita, dengan sholat iman meningkat. Bagaimana caranya agar iman kita meningkat dengan sholat? Kita harus ngerti apa yang kita baca dalam sholat. Kalau kita hanya menghafalnya saja, tapi kita tak tahu maknanya, berarti kita sholat kita hanya bergerak saja. Kita belum meresapi. Maka wajar ketika dikatakan, kenapa ada orang yang sholat kok masih jahat ya Ustaz? Ada orang yang sholat kok banyak orang yang sholat pun, kalau kata ustadz-ustadz juga, yang duduk di Departemen Agama misalnya, di Kementerian Agama yang banyak korupsi. Padahal dalam surah Al-Ankabut Allah berfirman pada lapas ayat 45, Aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi nyatanya banyak orang yang sholat yang salah. Jadi yang disalahkan sholatnya atau orangnya yang disalahkan. Perintah Allah nggak ada yang salah. Ketika Allah perintahkan sholat, pasti itu benar. Tujuannya pasti benar.
Wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa yang kamu kerjakan itu untuk diri kamu, kata Allah. Jadi sholat itu sebenarnya untuk diri kita. Yang menyelamatkan hidup kita adalah sholat. Yang pertama kali dihisab di akhirat itu adalah sholat. Inna awalan nasi yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sudah tidak benar sholat, nggak sholat pun sama sekali, dia mengaku muslim, udah nggak perlu lagi ditandai, cemplungkan aja langsung ke neraka, nggak perlu lagi dihisab. Mau sedekah sebesar apapun, seberat gunung Uhud misalnya, dia infakkan, atau dia membangun masjid tapi dia tak sholat, percuma. Maka ibadah-ibadah yang lain itu dipoin oleh para ulama itu nilainya 0,0. Tapi kalau sholat itu 1. Maka kalau udah yang pertamanya 1, ibadah yang lain itu bertambah. 10, 100, 1000, 100.000, meningkat sampai 1 juta dan bahkan sampai bilion. Itu nilai ibadah yang Allah berikan kalau kita sholat. Tapi kalau ibadah yang lain banyak tapi sholatnya 0, maka hasilnya tetap 0. Jadi yang disalahkan bukan sholatnya, tapi orang yang melaksanakan sholat. Karena dalam Al-Quran ada orang yang sholat itu masuk dalam neraka juga, apalagi yang tak sholat. Kok bisa gitu, Ustaz? Iya. Masalakakum fi saqor. Apa yang membuat kamu masuk ke dalam neraka sakor, kata Allah? Lam naku minal musallin. Lam naku itu bukan berarti dia tidak pernah sholat. Lam itu berarti belum. Belum dia melaksanakan sholat secara sempurna. Lam naku minal musallin. Padahal imamnya dulu di masjid kami, ustadznya, dia masuk neraka juga. Maka dari itu bagaimana caranya kita dengan sholat iman kita bisa meningkat. Maka hadis Rasulullah, jaddidu imanakum, selalu perbaharui iman kita. Iman itu kadang naik, kadang iman itu turun. Iman itu naik waktu kapan? Bulan Ramadan, sebentar lagi. Yakin iman kita naik semua. Ya. Predikat la'allakum tattaqun, insya Allah dapat. Tapi mempertahankannya bisa enggak? Masuk bulan Syawal, iman sudah mulai menurun. Ya. Kena lagi rencana mau pergi syukur, ini lockdown, nggak banyak pergi-pergi ya kan. Tetap banyak zikir juga di rumah ya. Jadi iman meningkat ketika hari-hari ibadah, musim haji. Iman akan menurun ketika bulan 12, bulan 1, bulan 2 Valentin ya kan, anak-anak muda mah hancur itu imannya. Maka itu Rasulullah mengatakan jaddidu imanakum, perbaharui iman kamu. Bagaimana cara kita memperbarui iman kita? Maka cara memperbarui iman kita dengan cara kita selalu beristighfar kepada Allah. Selalu kita bermohon ampun kepada Allah. Kita punya hati kita ini sering berbolak-balik. Kadang kita menjadi anak yang soleh, kadang menjadi anak yang toleh. Kadang rajin kita, besoknya malas. Itu banyak yang terjadi. Maka hati kita yang sering berbolak-balik mohon kepada Allah. Dalam hadis Rasul, doa yang diajarkan oleh Rasul, ya muqallibal qulub, wahai yang memutarbalikkan hati, sabbit qalbi ala dini. Tetapkanlah hatiku ini dalam agamamu ya Allah. Atau dalam Al-Quran lapas doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, jangan palingkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Bermohon ampun kepada Allah dengan berdoa ya muqallibal qulub. Kemudian bagaimana cara kita memperbaharui iman kita? Kalau kita pas di musim-musim tertentu kita iman meningkat, maka kita cari bagaimana kita bisa istiqomah dalam melaksanakan suatu perintah Allah. Bentuk istiqomah yang kita lakukan dalam bentuk ibadah itu tidak perlu besar-besar. Sederhana saja misalnya. Mungkin di Ramadan kita rajin berinfak
Maka di luar Ramadan kita tetap berinfak walaupun jumlahnya kecil. Maka hadis Rasulullah mengatakan ahabbul a'mal, yang paling dicintai, yang paling disukai perbuatan amal itu indallah, di sisi Allah, adwamuha, yang dilakukan secara terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi infak 2.000 setiap hari kan nggak banyak kan? Daripada jajan ngabiskan paket aja banyak. Berinfak 2.000 kalau memang mau kita kontinu meningkat terus iman kita. Jadi tidak ketika habis Ramadan kita gemar berinfak, di luar Ramadan hilang. Atau amalan-amalan yang paling ringan aja yang ingin Ustadz ajarkan kepada anak-anak sekalian. Bersalawat setiap hari. Itu juga termasuk ibadah. Enggak berat kan? Bersalawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kita ucapkan setiap hari, setiap saat. Atau kita hitung setiap jam kita berselawat kepada Nabi. Rutinitas kita lakukan itu termasuk amal ibadah. Kalau mampu kita untuk sholat malam, itu lebih baik. Tidak putus sholat malam. Terus menerus, itu akan meningkatkan keimanan kita. Dengan sholat, iman akan meningkat dan akhlak kita bermartabat. Bagaimana caranya agar akhlak kita bermartabat? Akhlak bermartabat, pasti tentu akhlak itu berbeda dengan etika. Etika itu adalah pandangan menurut manusia. Tapi kalau akhlak itu sudah berhubungan dengan penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kamu sangka baik ternyata buruk menurut Allah. Ada yang buruk menurut Allah, baik menurut kamu. Maka dari itu kalau akhlak contohnya dari mana? Maka ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasul, maka Aisyah menjawab Al-Quran. Maka kita bersyukur di sekolah kita ada pelajaran tahfiz, pelajaran Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ustadz berharap juga sebenarnya bukan hanya hafalan, tapi kita juga kepingin bagaimana anak-anak itu bisa menerjemahkan Al-Quran. Walaupun kita tidak basic agama, karena menuntut ilmu itu tidak mesti harus di sekolah pesantren. Tahu Al-Quran itu harus di sekolah pesantren. Jamaah Ustadz yang nenek-nenek aja sampai sekarang banyak yang masih mau belajar terjemahan Al-Quran. Allah akan berikan kemudahan bagi kita yang ingin mempelajari Al-Quran. Buka surah Al-Qamar, 4 kali pengulangan Allah sebutkan dalam ayat 17, ayat 22, 32, dan 40. Walaqad yassarnal Qur'an fahal min mudzakir. Sungguh kami mudahkan Al-Quran bagi siapa yang mau mempelajarinya. Jadi setelah hafal, tentu bagi anak-anak yang sudah hafal juz 30, coba kalau dikaji, diterjemahkan juz 30 itu, kita meneteskan air mata. Mulai dari surat An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, itu akan menyentuh hati kita. Bagaimana surat Abasa, Rasul yang tidak berdosa saja pernah ditegur oleh Allah. Bagaimana Rasul berpaling muka ketika ada orang yang buta. Surat An-Naba bercerita tentang hari kiamat. An-Nazi'at bercerita tentang malaikat. Luar biasa kalau kita mau mempelajari. Sedikit nggak ada masalah. Tapi biar kita tahu bagaimana akhlak yang bermartabat tadi. Maka akhlak yang sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran mengajarkan tentang bagaimana kita berbicara dengan orang tua. Kafir sekalipun orang tua kita, musyrik sekalipun orang tua kita, kita tetap dilarang mengatakan uf. Uf itu kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, ah. Sebenarnya bukan ah saja. Sikap kita melawan dengan mungkin kita menggigitkan lidah kita dengan gigi, itu udah bentuk uf. Allah ajarkan kepada kita itu larangan. Bagaimana kita berkata kaulan sadida, kaulan perkataan yang benar. Ulja al-haq. Kalau kita menyampaikan kebenaran, yakinlah kebatilan itu pasti akan lenyap. Jadi akhlak yang bermartabat itu ada dalam Al-Quran. Maka kalau mau tahu bagaimana cara berakhlak, terus pelajari Al-Quran. Jadi ini pesan
yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad ketika proses Isra Mi'raj. Salat yang bisa meningkatkan keimanan kita dan menjadikan kita orang yang bermartabat lagi berakhlak. Akhlak lagi bermartabat. Mungkin itu saja ya yang dapat Ustadz sampaikan. Tidak, sudah sekitar 45 menit ya. Nggak terasa memang kalau ceramah melalui ini. Mungkin kalau ada kekurangan atau ada yang mau ditanyakan, kalau ada sesi tanya jawab, Pak Didi. Ada, Pak. Oh iya, Ada, Pak. Jadi ya silakan boleh. Kalau ya, bisa Ustadz jawab. Kalau nggak PR aja ya. ya siap. Ya, Oke, kepada silakan. Ada yang mau nanya? anak-anak kita peserta didik dipersilahkan menanya. Ya. Ada yang mau tanya? Raise hand, nanti diklik reaction itu, raise hand. Atau langsung hidupkan mikrofon, Pak izin Pak mau nanya, itu boleh juga. Yang pertama saya coba nanya boleh ya Pak? Iya silakan. Ya. Kita paham, kita ngerti Pak, kan memang ketika Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj itu banyak kalangan kafir Quraisy yang menolaknya, mengatakan bahwa tidak mungkin, mustahil, alias Rasulullah gila. Nah itu kan zaman dulu itu berbeda ke zaman sekarang, itu tidak ada media sosial, tetapi karena pengaruh dari Abu Lahab, Abu Jahal ini begitu besar, sehingga saya menanyakan ini mereka ini siapa nih Abu Lahab, Abu Jahal, kok pengaruhnya sangat luar biasa sehingga mampu mempengaruhi kaum kafir Quraisy ketika itu, sehingga banyak ya di antara mereka itu ya, tidak mengakui Isra Mi'rajnya Rasulullah. Hanya kaum mukmin saja yang sedikit. Iya. Oke. Jadi siapa Abu Jahal dan Abu Lahab, dan luar biasanya Abu Lahab itu di dalam Al-Qur'an sampai ada surat Al-Lahab ya. Salah satu nama surat Al-Qur'an surat Al-Lahab. Yang Allah klaim, Allah kecam, bukan dia saja, bahkan istrinya sekalian. Jadi Abu Lahab, tentu Abu Jahal yang berperanan sangat dominan ketika peringatan Isra Mi'raj atau terjadinya Isra Mi'raj. Dialah yang pertama mempertanyakan kepada Rasulullah ketika Rasul duduk terdiam, "Wahai Muhammad, ada berita baru?" Jadi biasa orang bertanya, "Ada berita baru?" "Ada," kata Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah sudah dilarang oleh Ummu Hani. Ummu Hani itu adalah bibi Rasulullah, adik ayahnya, Ummu Hani binti Abdul Muthalib. "Jangan sampaikan ini ya Muhammad kepada orang-orang." Tapi Nabi Muhammad tetap juga mau menyampaikan. Maka termasuk yang pertama kali mendengarkan cerita tentang Isra Mi'raj itu adalah Abu Jahal. Lantas Abu Jahal mengumpulkan orang-orang dan mereka semua mencemooh Nabi Muhammad. Siapa Abu Jahal? Abu Jahal juga adalah, kalau dari garis keturunan itu adalah garis keturunan paman Nabi juga. Tapi bukan dari Abdul Muthalib. Dari sepupu atau abang atau adiknya kakek Nabi. Tidak dari jalur Abu Thalib dan Abdullah. Tapi tetap jalur itu adalah paman Rasul. Ya, tetap suku Quraisy. Dan dia mempunyai peran penting atau pengaruh yang besar untuk penduduk Mekah, orang-orang Quraisy, Abu Jahal. Ya, jadi Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi kepercayaan mereka terhadap Isra Mi'raj tentu tidak percaya, nggak akan mungkin. Ternyata di zaman sekarang bisa itu diwujudkan. Dalam arti apa? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau dari Mekah ke Palestina itu bisa ditempuh dengan 4 jam. Itu pakai pesawat Airbus. Kalau pesawat Sukhoi yang pernah jatuh, itu lebih cepat lagi. Jadi sebenarnya sudah terjauh, perjalanan yang jauh bisa dibuat singkat. Karena apa? Jadi sebenarnya Isra Mi'raj ini membuka cakrawala berpikir para ulul albab. Sehingga terciptalah mobil, kapal, pesawat, itu tercipta. Luar biasa dari Isra Mi'raj yang tidak akan mungkin orang berjalan dengan waktu yang singkat seperti itu, ternyata bisa singkat. Nggak bisa kita mungkin dulu bertemu, sekarang kita bisa bertemu melalui media. Jadi kalau jarak yang memisahkan kita, itu sekarang nggak ada bahasanya. Sekarang masalah pulsa yang memisahkan kita, ada nggak kuota? Itu aja. Oke, Pak Dini, ada lagi yang lain? Silakan, ada mau ditanyakan? Ya, tafadhol kepada guru yang lain bisa, atau anak didik juga.
Pak Hamdan serius sekali itu Pak Hamdan. Ada yang bertanya Pak Hamdan. Ya, anak OSIS, siapa yang mau nanya? Abida, Halia. Ini saking khusyuknya nih mendengarkan Ustaz nih. Iya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Duanya nih, paham tak? Nggak paham yang Ustaz jelaskan ya kan? Satu lagi Mudah-mudahan Ustaz, paham. saya ya. Itu cara memperbaharui iman yang Ustadz sampaikan tadi. Itu kita tahu kan momen-momen kedekatan kita sama iman itu meninggi ketika Ramadan, musim haji. Ya kita umat Islam pada umumnya meningkat, tapi yang 11 bulan setelah Ramadan tadi itu keseharian kita itu bagaimana Ustaz memperbaharui iman itu? Iya, tadi kan poin pertama Ustaz sampaikan tadi. Tetap kita tanamkan di dalam diri kita ucapkan lafaz doa astagfirullah ya muqallibal qulub. Kemudian yang kedua kita coba cari amalan-amalan yang sunnah yang tapi rutinitas kita lakukan. Dan yang ketiga sebenarnya ada apa itu? Cari kawan-kawan yang soleh. Jadi kalau mau kita menjadi orang yang baik, kita bergaul dengan orang yang baik. Kalau yang kita di Ramadan kita sering ngikutin pengajian Ramadan misalnya kan, dengan malam tarawih itu kan ada ceramah-ceramah. Maka ikutin itu juga di luar Ramadan. Karena kita berkumpul dengan orang yang soleh, itu kata Rasulullah sama kita bergaul dengan tukang minyak wangi. Walaupun kita nggak mampu membeli minyak wangi, setidaknya aroma minyak wangi ada sama. Jadi kita tetap diklaim baik, maka iman kita akan stabil. Karena semakin meningkat iman kita, setannya pun yang hebat juga yang akan menghadapinya. Maka tetap seperti itu kita perbaharui iman terus. Tetap kita mohon kepada Allah wafat dalam keadaan iman, wafat dalam keadaan muslim. Ya. 3 langkah tadi itu memperbarui iman dengan cara istighfar, berdoa kepada Allah, kemudian cari amalan yang sunnah, rutinitas, dan yang ketiga itu bergaul dengan orang-orang yang soleh kayak Pak Diding, Pak Hamdan, ya kan, Pak Fajrat, ya kan. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Karena kita di pihak sekolah sudah mempersiapkan anak-anak kita untuk menjalankan aktivitas ibadah-ibadah sunnah tadi dari bulan 2 kita buat persiapan Ramadan gitu Ustadz. Nah, jadi anak-anak kita diarahkan untuk capai target minimal 1 minggu 1 kali puasa sunnah baik Senin ataupun Kamis. Ya, sholat tahajud juga minimal dalam 1 minggu 2 rakaat. Nah, sampai sebegitunya dari bulan 2 lalu kita sudah mempersiapkan anak-anak kita ini supaya imannya betul-betul meningkat nanti ketika Ramadan. Karena meningkat kalau itu Pak. Ya, jadi dengan harapan anak-anak kita terbiasa melakukan perbaharui iman terus seperti itu harapan kita Ustadz. Sehingga saya pribadi juga mohon dukungan kepada teman-teman guru kan supaya saling nasihat-menasihati kepada anak-anak kita terus memotivasi untuk selalu menjalankan ibadah-ibadah sunnah itu nanti. Sehingga setelah Ramadan kan terus memperbaharui iman. Kepada guru-guru, dewan guru serta anak didik yang mau bertanya, ya dipersilakan. Waktu kita masih ada, ya kira-kira 5 menit lagi. Silakan bertanya. Ada Pak Dedi? Pak Dedi, silakan Pak Ded, kalau mau bertanya. Paris ada mau tanya, Paris? Enggak Ustaz.
Nah, Ya, Pak Rizmo mau nanya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. nanya aja takut, nggak dipungut biaya lo nanya. Yang nanya dapat poin 5 dari Pak Didi. Iya. Biasanya Ustaz kalau langsung siapa yang nanya Ustaz kasih duit loh. Iya. Kalau langsung ya kan di lapangan siapa yang berani nanya, sebab memunculkan keberanian kita untuk berkomunikasi di depan. Itu termasuk ada etika, akhlak, dan juga istilahnya jiwa yang pemberani. Kalau dia berani bertanya itu hebat. Ada pendidikan yang bagus. Karena kalau anak pun pintar, kalau diam aja percuma ya kan. Siapa didengar? Iya, siap. Oke, udah kita tutup aja Pak Diding. Oh ya, tafadhol Ustaz, kita Oke. tutup dengan doa kepada Ya, Ustaz. kita tutup dengan doa. Ya, baiklah Ustaz, mulai kita doa sebelum kita ucapkan alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa amwat min qaribun mujibun wa qadir hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikianlah acara kita hari ini. Ya, semoga dengan kita mengadakan syiar-syiar peringatan Hari Besar Islam, kita menambah iman kita sehingga kita menjadi makhluk Allah yang bermanfaat bagi orang lain. Sampai jumpa di kegiatan OSIS lainnya, di PHB yang lainnya ataupun kegiatan OSIS lainnya. Kita doakan semoga corona ini segera berakhir sehingga kita dapat beraktivitas dengan normal kembali, khususnya di tahun baru 2021-22. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Ayo.